Sesungguhnya semua itu menghimpunkan untukmu dunia dan akhiratmu. Masya Allah. Ajib ya. Ajib Pendek banget, tapi manfaatnya gede. Doa yang bisa di tangannya dipenuhi kebaikan. Baru hafal juga sih, Tat. Akhirnya hafal juga, Alhamdulillah, Masya alhamdulillah. Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apa kabar Zainers? Apa kabar para penuntut ilmu? Masih pantengin acara kita kan? Acara Zayan TV di Daily Dua and Zikir. Nah, kalau antum masih berdoa setiap hari, antum wajib nih. Ini acara bagus banget nih. Banyak ilmu yang bisa kita kupas. Insya Allah masih ditemani bareng saya Muhammad Hendra dan gurunda kita Ustadz Agus Hendra. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum sehat. Alhamdulillah Ustadz. Nah Ustadz, kita kan episode sebelumnya udah ngebahas doa nih Ustadz. Doa setelah sholat subuh yang Masya Allah tafsirnya luar biasa Ustadz. Nah kira-kira nih apa nih Ustadz yang mau kita bahas di episode kedua nih Ustadz? Baik. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Zainah semuanya, para penuntut ilmu semuanya, alhamdulillah terus panteng daily doa and zikir. Bagaimana kita berdoa dan zikir sehari-hari dengan tentunya tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kali ini kita mau bahas sebuah doa yang ternyata doa ini Nabi menyebutkan ini menghimpun untukmu dunia dan akhirat. Masya Allah. Ya, bayangin, jadi dengan satu doa yang pendek, antum dianggap menghimpun dunia dan akhirat. Penasaran ya? Bocorin. Iya, benar. Bahkan kata Nabi SAW, laqad mala'a yadahu minal khair. Kedua tangannya dipenuhi dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi siapa yang baca doa ini, kedua tangannya dipenuhi dengan kebaikan. Siapa yang baca doa ini, semuanya itu menghimpun untukmu dunia dan akhirat. Ya, ini mudah-mudahan Zainas bisa hafal doa ini. Ya, kan orang kalau tahu keutamaan jadi apa? Semangat, jadi semangat. Ya, nah, ini dia. Baik, kita akan bahas doa yang sangat pendek sebenarnya dan mungkin sudah familiar juga. Tapi mungkin belum ngerti, belum paham. Maka itulah tujuan kita bikin daily doa and zikir ini. Doanya begini, Zainah semuanya, para penuntut ilmu. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Pendek ya? Enak sih, cuman bolak-balik ya. Bolak-balik, tapi familiar. Iya, familiar kan ya. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Saya ulangi, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku. Allahumma gfirli warhamni, sayangilah aku. Wahdini, berilah petunjuk kepadaku. Wa'afini, limpahkanlah afiat, keselamatan atau kesejahteraan. Ya. Warzuqni, tahu dong? Tahu. Apa? Rezeki. Oh, pokoknya urusan rezeki lu tahu dah ya, artinya bahasa Arabnya. Jadi bahasa Arabnya duniawi semua. Ya. Ya. Nah, ini hadis doa ini diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Nah, dalam riwayat disebutkan siapa yang baca doa tadi, fa inna haula'i yajma'na laka dunyaka wa akhirataka. Masya Allah tuh. Sesungguhnya semua itu doa tadi tuh menghimpunkan untukmu dunia dan akhiratmu. Jadi siapa yang baca doa tadi, Zainus? Doa yang apa tadi? Ayo. Yang menolong kebaikan itu apa kan? Tadi? Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Siapa yang baca doa tadi disebutkan dalam riwayat
ya. Dan ini ada di dalam kitab silsilah hadis sahih, fa inna haula'i yajma'na laka dunyaka wa akhirataka. Sesungguhnya semua itu menghimpunkan untukmu dunia dan akhiratmu. Masya Allah. Ajib ya. Ajib Pendek banget, tapi manfaatnya gede. Nah, Kan orang seneng ya, modal seneng dikit untung banget. gede. Kira-kira bacanya kapan, Ustaz? Nah bebas, kapan Bebas. aja. Ente mau baca lagi sujud sebelum salam, antara azan dan qomat, di sepertiga malam, bebas aja. Ya. Berarti bisa ngeruk pahala nih, Pak, misalnya, Ustaz. Ya tuh. Jadi siapa yang pengen mengumpulkan dunia dan akhirat, baca doa tadi. Masya Allah. Dan dalam Sunan Abu Daud, ya, dia mengatakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad mala'a yadahu minal khair. Kedua tangannya dipenuhi dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi siapa yang baca doa ini, ya, semoga dimudahkan tangannya dipenuhi dengan kebaikan. Nah, ini Masya Allah, ini doa mungkin familiar banget, ya, tinggal nyusun doang kan? Nyusunnya tadi bolak-balik kan. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Awalnya Ya, ingat. awalnya tuh ya. Ya. Jadi baik Zainus, kita coba lihat artinya ya. Allahumma gfirli. Tahu dong artinya apa tadi? Mohon ampun dan Ya Allah, ampunilah ya dosaku. Sering-sering deh baca ini ya. Kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, sering-sering kita baca Allahumma gfirli, Rabbi gfirli, dimanapun. Kan kita nggak tahu ya ampunan Allah turun kapan. Ya. Dan kenapa kita bagus baca doa ini, dan kenapa doa ini seperti mengumpulkan dunia dan akhirat, dan seperti tangannya dipenuhi dengan kebaikan, karena doanya memang minta kepada Allah sesuatu yang sangat memang penting buat kita. Yang pertama adalah tadi ampunan. ampunan. Ya kita kan ya tugas kita cuma dua kok lah, bersaing dengan orang soleh dalam beramal, atau bersaing dengan para pendosa dalam meminta ampun. Kayaknya pertama berat. Iya, bersaing sama orang soleh susah ya. Susah Ya, kan? susah ya. Bersaing, fa in lam takun tanaffasas salihin fi amalihim fa nafasal musnibin bi istighfarihim. Kalau kamu bisa bersaing dengan orang soleh dalam beramal, ya silakan bersainglah. Tapi kalau nggak bisa, ya bersaing dengan para pendosa dalam meminta ampun. Ampunan. Makanya kata Imam Mutarrif, ya Allah ridhoi kami. Kalau kau tidak ridhoi kami, ampuni kami. Ya, dan makanya kita minta sama Allah, Allah magfirli. Ya, dan jangan remehin kalimat Allah magfirli ini. Kenapa? Artinya kan ya Allah ampuni kan? Ampuni. Ya, dan ampunan Allah itu kan sangat-sangat luas, ya, sangat luas. Maka kita minta terus. Makanya dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail yatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musii'al lail hatta tatlu'a syams min maghribiha." Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang. Jadi Allah nungguin ya. Segitu baiknya Allah. Allah, Masya Allah, Allah menunggu taubatnya para pendosa siang. Ditunggu mana? Malam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya pada waktu siang. Untuk siapa? Untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Kan ada orang buat dosa malam. Banyakan mana? Buat dosa malam apa siang? Malam sih nggak kelihatan, gelap. Ya, dah tuh, ya Zainus, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha baik. Maka kita minta, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Ingat, ampunan Allah begitu luas. Bahkan ada orang dulu bilang begini, ya Allah ampuni aku dengan sedikit daripada ampunanmu. Masya Allah. Dosa kita kan begitu banyak ya. Banyak banget. Bagi Allah dengan ampunan sedikit saja kita sudah bisa diampuni. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu kita untuk bertobat. Ditunggu yang dosa siang tunggu malam, yang dosa malam ditunggu siang. Ya. Dan sampai kapan? Ya sampai matahari terbit dari barat. Ya, Sampai hari kiamat. Baiknya Allah tak terhingga.
Benar-benar ditunggu tadi. Benar ditunggu. Anytime. Pokoknya ditunggu tobatmu. Lalu kalau ditanya ya, hari terbaik apa sih? Kan orang kalau ditanya hari terbaik hari apa? Hari pengampunan. Ya benar tuh. Kan orang kalau ditanya hari terbaik lu apa? Hari gua lahir, birthday. Ya, kagak ada. Sunnahnya ulang tahun mah. Ya. Hari yang terbaik hari pernikahan. Ya, pernikahan keberapa? Baru satu kan. Ya. Tapi hari yang terbaik itu adalah hari di mana kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hari terbaik. Hari terbaik di mana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Zainal semuanya para penuntut ilmu ya, kita terus minta tuh Rabbighfirli ya, atau Allahumma firli. Lupa deh lo yang kedua apa? Warhamni. Ya. Ya apa artinya warhamni itu? Sayangnya aku. Ya, Allah sayang sama kita ya. Bahkan sayangnya Allah melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Segitunya tuh. Sayangnya Allah melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Makanya Zainas, para penuntut ilmu semuanya ya, masyaallah ini rahimani wa rahimakumullah. Rahmat Allah ini terlalu banyak, mari kita raih dengan cara menjalankan ketaatan kepadanya ya, dan harus berprasangka baik ya. Allah maha baik, Allah maha penyayang. Nah, apalagi kalau dia mau sholat qobliyah asar 4 rakaat bro. Nah itu ada tuh cara dapat rahmat Allah, banyak ya caranya ya. Jalanin perintahnya, jauhi larangannya. Salah satunya juga salat asar 4 rakaat qobliyah. Qobliyah asar. Rahimallah rajulan yusalli qabla al-'ashri arba'an. Allah rahmatin, Allah sayangin ya orang yang salat sebelum asar berapa tadi? 4 rakaat. 2 salam. Salah satu ini tadi. Ya, salah satu cara mengeraih rahmat Allah ya, jalanin perintahnya ya, salat qobliyah asar. Salah satunya doa ini. Allahumma gfirli warhamni ya. Kemudian yang ketiga apa? Wahdini. Apa tuh? Mohon petunjuk. Manusia kan butuh banget petunjuk ya. Ya, dan kita tuh butuh petunjuk tuh, butuh hidayah. Ya, sampai mati loh. Malah kalau kata Syekh bin Bas, kalau ada orang doain kita, mudah-mudahan kamu dapat petunjuk ya, jangan marah. Walaupun kamu orang berilmu. Harusnya senang kan? Senang. Kan ada orangnya misalnya, mudah-mudahan dapat hidayah lu kira gua mau alap. Ada orang dibilang begitu marah. Mudah-mudahan Ustaz dapat petunjuk ya. Barakallahu fik, alhamdulillah. Harusnya begitu. Ini mah, mudah-mudahan Ustaz dapat petunjuk ya. Orang ajar lu. Emang gua mau alap gitu loh. Kita ini butuh petunjuk sampai mati loh. Makanya kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kita kan sering baca ihdinas siratal mustaqim. Kata beliau, al-hajatu ilal huda a'dham min al-haja ilal nasri wa rizqi. Ini keren nih kata-katanya nih. Ini Zainas bisa buat status nih kata-katanya nih ya. Boleh tuh catat nih ya. Dengerin. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita kan sering minta sama Allah ya, di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kata Ibnu Taimiyah, kebutuhan akan hidayah lebih besar daripada kebutuhan akan pertolongan, lebih besar daripada kebutuhan dengan rizki. Bahkan keduanya tidak bisa disamakan. Jadi kita tuh butuh hidayah, lebih kita butuhin daripada pertolongan dan rizki. Nah, orang kalau minta rizki mulu kan doa, betul ya? Berarti kita emang nggak boleh marah kalau dibilang semoga antum dapat hidayah. Iya. Jadi kita ini butuh hidayah, malah kebutuhan kita terhadap hidayah itu lebih butuh daripada pertolongan, lebih butuh daripada rizki. Bahkan kedua yang tidak bisa disamakan. Makanya Zainal semuanya para penuntut ilmu ya, kalau kita lihat hidayah itu ada beberapa. Ya, ada hidayah irsyad namanya, bimbingan atau ta'lim, pengajaran. Antum belajar kan? Ya, taklim, Zainal semuanya taklim, ya kajian, ustadz-ustadz yang akidahnya benar, yang jalanin tauhid dan sunnah yang benar, ya. Antum belajar itu hidayah, bimbingan tuh. Ya, ada orang yang dapat hidayah dari kecil tapi kagak diurus, kagak mau belajar. Sayang banget. Ya, sayang banget ya, orang mah butuh banget hidayah tuh.
Ya banyak orang kafir nyari Islam, betul? Banyak. Nah ini udah Islam kagak belajar. Iya. Ya cicing B, ya cuman modal KTP doang, Islam. Iya, dari lahir. Nah, hidayah itu ada 4, ada hidayah irsyad. Apa tuh hidayah irsyad? Itu bimbingan, ta'lim, pengajaran. Ini harus kita minta, makanya Allah maghfirli warhamni wahdini. Kita minta, karena hidayah itu banyak, Zainers. Ada hidayah bimbingan atau pengajaran. Ada hidayah taufik untuk menerima petunjuk. Jadi kita begitu ta'lim, kita ngaji, ya, maka akhirnya dapat petunjuk hidayah taufik. Jadi hidayah untuk menerima, ya, petunjuk. Ada lagi hidayah taufik untuk kokoh di atas petunjuk. Nah, ini bilangnya hidayah sabat. Hidayahnya ini istiqomah tuh, hidayah agar kita istiqomah. Ada lagi hidayah untuk menempuh jalan menuju surga sehingga akhirnya kita husnul khatimah. Ya, jadi penting banget ya kita bilang apa tadi? Allahumma hdini. Ulangi lagi. Allahumma gfirli warhamni. Allahumma gfirli warhamni wahdini. Ya. Zainal semuanya para penuntut ilmu, setiap manusia sangat butuh kandungan doa ini. Ya, yaitu hidayah. Untuk bisa menapaki jalan yang lurus. Karena nggak ada yang selamat dari azab Allah kecuali orang yang mendapat hidayah. Demikian pula tidak akan bisa sampai kepada kebahagiaan hakiki. Orang nggak bisa bahagia hakiki kecuali orang yang mendapatkan hidayah. Makanya siapa yang mendapatkan hidayah, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan ia termasuk kaum yang berbahagia. Tapi yang tidak mendapatkannya, maka ia termasuk kaum yang dimurkai Allah Ta'ala atau kaum yang tersesat. Nauzubillah. Makanya saking pentingnya hidayah, ya, kita diperintahkan kan ngulang-ngulangin Al-Fatihah kan? Rakaat pertama baca Al-Fatihah, rakaat kedua baca Al-Fatihah, rakaat ketiga baca Al-Fatihah, rakaat keempat baca Al-Fatihah. Sehari kita berapa kali sholat kan? Baca Al-Fatihah kan rukun tuh. Makanya saking pentingnya ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Saking pentingnya hidayah, kita disuruh mengulang-ulang doa setiap sholat wajib, yaitu Al-Fatihah. Itu yang keberapa tuh? Yang ketiga ya. Yang keempat apa? Apa ya? Wa'afini. Ya, Zainas. Yang keempat wa'afini. Ya, apa sih? Afiat, ya, afiat. Kita sering bilang sehat wal afiat, ya. Afiat adalah perlindungan Allah bagi hambanya dari berbagai macam penyakit dan bencana. Itu secara global itu. Jadi sehat wal afiat. Bukan hanya sehat, tapi juga dilindungi dari berbagai macam penyakit dan bencana. Makna afiat di dunia dan akhirat, ya, yaitu memperoleh keselamatan dari hal yang buruk. Jadi kita diminta wa'afini, ya Allah afiatkan aku. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Didoain itu, ya. Minta supaya diafiatkan di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya? Memperoleh keselamatan dari hal-hal yang buruk, yang otomatis mencakup seluruh keburukan, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Makanya afiat ini, ya, katanya sih mencakup keselamatan dari berbagai satu fitnah. Fitnah bahaya nih, fitnah nih. Fitnah dunia, ya, fitnah kehidupan, ya, fitnah wanita, bro. Berat nggak? Berat banget. Ya, fitnah penyakit, fitnah apa? Musibah. Ya, dan hal-hal buruk lainnya pokoknya, ya. Pokoknya kita bagus suka minta afiat. Makanya Zainal semuanya, semoga kita afiat nih. Dan kalau afiat di dunia kan tadi tuh keselamatan dari fitnah dunia, penyakit, musibah dan hal buruk lain yang terjadi di dunia. Tapi kalau afiat di akhirat apa contohnya? Afiat di akhirat itu mencakup keselamatan dari siksa kubur, siksa setelah kematian, ngeri. Siksa neraka, ya Allah, naudzubillah. Ya, pokoknya kita minta kepada Allah, wa'afini. Afiatkan aku ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Keselamatan di mana? Keafiatan gimana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia dari berbagai fitnah, penyakit, musibah dan hal buruk lainnya. Di dunia kita minta selamat. Dan di akhirat dari fitnah kubur dan azab neraka.
Nah, itu doanya pendek ya. Pendek sih, Ustaz. Coba ulangi. Zayanas, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini. Terakhir? Nah, ini terakhir ya. Ajib. Warzuk. Apalah warzukni. Kalau warzukni nggak usah dibahas ya. Kalau warzukni udah dibahas. Berikanlah aku rizki. Tapi kemarin saya sudah bahas ya. Rizki itu ada yang baik, ada yang enggak. Rizki itu ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang umum ya duniawi lah ya. Semua rizki duniawi itu orang bisa dapat ya, rizki umum. Tapi rizki cinta sama Allah, rizki takut sama Allah, berharap sama Allah, tawakal sama Allah, rizki ya Allah, nikmatnya ibadah, nikmatnya puasa, nikmatnya sholat, nikmatnya kita memeluk agama ini nggak akan diberikan kecuali oleh Allah kepada orang yang beriman. Masya Allah. Ulangi. Doanya, Tat? Iya. Apa, Tat? Al-mafirli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Sekali lagi. Tadi, Tat. Al-mafirli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Ya, Zayanat semuanya. Sekali lagi. Yuk, baca. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, berikan petunjuk kepadaku, berikan keafiatan kepadaku, dan berikan rezeki kepadaku. Masya Allah. Mudah-mudahan doa ini familiar sebenarnya, cuman banyak yang nggak tahu keutamaannya. Siapa yang baca doa ini masih ingat apa tadi keutamaannya? Keutamaannya luar biasa. Ayo. Apa tadi keutamaannya? Ya ampunan, Mas. Bukan tadi, yang awal apa? Fa inna haula'i yajma'una laka dunyaka wa akhirataka. Kebaikan, Tat. Iya, dikumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Terus apa lagi tadi? Tangannya di borgol. Enggak, Tat. Itu harus kebaikan, Tat. Tangannya dipenuhi dengan kebaikan. Ya, saya semuanya, saya ulangi ya. Jadi siapa yang baca doa tadi disebutkan dalam riwayat ya, dalam maktub dalam silsilah hadits sahih, sesungguhnya semua itu ya, semua itu tadi, Allah magfirli wahdini, Allah magfirli warhamni wahdini wa'afini warzukni, sesungguhnya semua itu menghimpun untukmu dunia dan akhiratmu. Atau dalam riwayat lain disebutkan laqad mala'a yadahu minal khair. Apa tuh? Kedua tangannya dipenuhi dengan kebaikan. Masya Allah. Kayaknya jangan tinggalin ini doa ini nih ya. Ya. Insya Allah, Tan. Ya. Praktikin ya, Zainal ya. Ya. Taib. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ngamalin doa Allah magfirli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Dan semoga tangan kita dipenuhi dengan kebaikan dengan membaca doa tadi. Dan sesungguhnya semua itu menghimpun untukmu dunia dan akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Tuh Zainers, dapat ilmu lagi nih. Khususnya saya dapat ilmu baru nih, Tat. Mungkin antum juga ilmu baru nih. Doa yang bisa di tangannya dipenuhi kebaikan. Baru apal juga sih, Tat. Akhirnya Alhamdulillah. Masya Allah. Nih kalau masih mau dapat banyak ilmu, antum harus pantengin ya channel Zayan TV di Daily Doain Zikir bersama guru kita Ustadz Agus Hendra. Barakallahu fikum, Ustadz. Jazakallahu khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.